Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasafil Habab. Saya dari Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, dengan NIM 1810300778. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Thaharah. Langsung saja, Thaharah menurut bahasa memiliki arti bersih, kebersihan, atau bersuci. Sedangkan Thaharah menurut istilah adalah menyucikan badan, pakaian, tempat, dan benda-benda yang terbawa di badan dari hadas, baik itu hadas kecil ataupun hadas besar, dan dari najis yang menyebabkan terhalangnya ibadah. Nah, proses pembersihan ini menggunakan air atau menghilangkan hukum hadas dan najisnya dengan tanah. Agama Islam sendiri sangat menganjurkan kepada umatnya agar selalu dalam keadaan bersih dan suci. Kemudian macam-macam Thaharah. Di sini menurut apa yang saya pelajari, saya membagi Thaharah tersebut ke dalam dua macam. Yang pertama, Thaharah lahir. Thaharah lahir adalah bersuci dari najis dan hadas yang dapat dilakukan dengan cara dicuci dengan air mutlak atau suci menyucikan dengan wudhu, mandi, dan tayamum, dan lain sebagainya. Kemudian adalah Thaharah batin. Thaharah batin adalah membersihkan jiwa dari pengaruh-pengaruh dosa dan maksiat. Terus seperti halnya dengki, iri, pendusta, sombong, ujub, dan riya. Nah, di sini saya akan lebih detail menjelaskan mengenai Thaharah lahir. Kemudian seperti yang dapat kita lihat sama-sama, ini adalah dalil yang disyariatkannya Thaharah. Yang pertama adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya, dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid, katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor. Oleh sebab itu jauhilah istri pada waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Kemudian ada juga dalil yang mensyariatkannya Thaharah, Quran Surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuhlah kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit, atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air atau kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Kemudian diriwayatkan juga dari Abu Sa'id, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kunci sholat adalah bersuci. Tahrim atau pembukanya adalah takbir, dan tahlil atau penutupnya adalah salam. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Kemudian dari hadis riwayat Muslim nomor 223 syarah Sahih Muslim yang artinya, telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Mansur, telah menceritakan kepada Haban bin Hilal, telah menceritakan kepada Aban, telah menceritakan kepada kami Yahya bahwa Zaid telah menceritakan kepadanya bahwa Abu Salam telah menceritakan kepadanya dari Abu Al-Malik Al-Ashyari. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersuci adalah setengah dari iman. Alhamdulillah memenuhi timbangan, subhanallah dan alhamdulillah keduanya memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah petunjuk,
Kesabaran adalah sinar dan Al-Quran adalah hujah bagimu atau bumerang bagimu. Setiap manusia berangkat di pagi hari, maka ada yang menjual diri sehingga membebaskannya atau membinasakannya. Hadis riwayat Muslim nomor 223 Syarah Sahih Muslim. Dan hadis ini adalah sahih. Kemudian lanjut ke bahasan berikutnya mengenai hukum taharah. Diwajibkan taharah. Salah satu contohnya adalah berwudu. Berwudu untuk menghilangkan hadas kecil sebelum sholat. Allah tidak akan menerima sholat hambanya yang dalam keadaan berhadas sehingga ia berwudu atau bertayamum. Karena wudu merupakan hukum pokok di dalam sholat, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Allah berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepadamu, dan basuhlah kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki, dan seterusnya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Kemudian syarat-syarat wudhu. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah tamyiz. Tamyiz adalah dapat diartikan sebagai dapat membedakan baik dan buruknya suatu pekerjaan. Sebagai contohnya adalah anak kecil atau orang gila yang melaksanakan sholat, yang melaksanakan syarat wudhu dianggap tidak sah karena belum bisa membedakan hal yang baik dan buruk. Yang ketiga adalah bersih dari haid dan nifas bagi perempuan, dan bagi laki-laki bersih dari junub. Yang keempat adalah tidak adanya sesuatu pun yang mencegah sampainya air ke kulit anggota wudhu. Yang kelima, tidak ada sesuatu apapun anggota wudhu yang bisa merubah air. Yang keenam, mengetahui kefarduan atau kewajiban daripada wudhu. Yang ketujuh, tidak meyakini kefarduan atau kewajiban daripada rukun-rukun wudhu adalah sunnah. Yang kedelapan adalah memakai air yang suci dan menyucikan. Yang kesembilan adalah masuknya waktu. Yang kesepuluh adalah mualah atau berkelanjutan dalam pembasuhan anggota wudhu tanpa ada jeda panjang sehingga anggota tubuh yang basah karena air wudhu yang sebelumnya menjadi kering. Kemudian rukun wudhu atau fardu wudhu. Yang pertama, niat ketika membasuh muka. Yang kedua, membasuh seluruh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku-siku tangan. Yang keempat, mengusap sebagian rambut kepala. Yang kelima, membasuh kedua belah kaki sampai dengan mata kaki. Yang keenam, tertib. Kemudian ada juga sunnah wudhu. Yang pertama adalah memakai siwak atau menggosok gigi sebelum wudhu. Yang kedua adalah membaca bismillah, dimulai dari pertama mencuci kedua telapak tangan. Yang ketiga adalah mencuci kedua telapak tangan. Yang keempat adalah berkumur sebanyak 3 kali. Yang kelima adalah memasukkan air ke dalam lubang hidung kemudian mengeluarkannya. Yang keenam adalah mengusap seluruh kepala dari depan sampai belakang. Yang ketujuh adalah mengusap kedua telinga luar dan dalam dengan air baru. Yang kedelapan adalah membasuh jenggot yang tebal atau memasukkan air wudhu ke dalam sela-sela jenggot dengan jari-jari tangan. Yang kesembilan adalah mencuci sela-sela tangan dan kaki. Kemudian hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari aurat depan atau belakang. Yang kedua adalah hilangnya akal, entah itu karena mabuk, gila, pingsan, dan tidur. Yang ketiga adalah bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan dewasa yang bukan mahram. Yang keempat adalah menyentuh aurat atau kemaluan dan dubur belakang dengan telapak tangan. Kemudian larangan bagi yang tidak berwudu. Yang pertama adalah sholat, yang kedua adalah tawaf, yang ketiga adalah menyentuh mushaf Al-Quran atau membawanya. Kemudian lanjut ke bahasan berikutnya mengenai mandi. Yang pertama adalah mandi wajib saat berhentinya darah haid dan nifas. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu nih apa itu haid dan nifas. Dan yang pertama kita akan bahas adalah mengenai haid. Haid adalah
darah yang keluar dari seorang wanita pada waktu-waktu tertentu yang bukan karena suatu penyakit atau karena adanya proses persalinan, di mana keluarnya darah itu merupakan sunatullah yang ditetapkan oleh Allah kepada seorang wanita. Sifat darah ini berwarna merah kehitaman yang kental, keluar dalam jangka waktu tertentu, bersifat panas, dan memiliki bau yang khas atau tidak sedap dipandang. Menurut ulama Syafi'iyah, batas minimal masa haid adalah sehari semalam dan batas maksimal adalah 15 hari. Jika lebih dari 15 hari, maka darah itu adalah darah istihadah atau darah yang keluar dari kemaluan wanita di luar kebiasaan bulannya atau di luar waktu haid, serta bukan disebabkan karena melahirkan, dan wajib bagi wanita tersebut untuk mandi dan melaksanakan sholat. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa mengatakan bahwa tidak ada batasan yang pasti mengenai minimal dan maksimal masa itu. Dan inilah pendapat yang paling sering digunakan dan paling kuat dan paling masuk akal dan disepakati juga oleh sebagian besar ulama, termasuk juga pendapat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kemudian indikator selesainya masa haid adalah dengan munculnya atau terlihatnya lendir putih seperti keputihan yang keluar dari jalan rahim. Namun bila tidak bertemu dengan kedatangan lendir putih ini, maka bisa dengan mengeceknya menggunakan kapas putih atau katembat yang dimasukkan ke dalam, alat kelamin wanita atau vagina. Jika kapas itu tidak ada bercak sedikit pun dan benar-benar bersih, maka wajib bagi wanita tersebut untuk mandi dan sholat. Kemudian kita bahas mengenai nifas. Nifas adalah darah yang keluar dari rahim wanita setelah seorang wanita melahirkan. Darah ini tentu saja paling mudah untuk diketahui karena penyebabnya sudah pasti, yaitu adanya proses persalinan. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa darah nifas adalah darah yang keluar karena rasa sakit. Pendapat ini sesuai dengan pendapat Imam Ibnu Taimiyah yang mengemukakan bahwa darah yang keluar dengan rasa sakit dan disertai oleh proses persalinan adalah nifas. Bila tidak ada proses persalinan, maka itu bukan nifas. Tidak ada batas minimal masa nifas. Jika kurang dari 40 hari darah berhenti, maka seorang wanita wajib mandi dan suci, kemudian sholat dan dihalalkan di atas apa-apa yang dihalalkan bagi wanita yang suci. Adapun batas maksimalnya, para ulama berbeda pendapat tentangnya. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa umumnya masa nifas perempuan adalah 40 hari, sesuai dengan kebiasaan wanita pada umumnya. Namun batas maksimalnya adalah 60 hari. Sahabat seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Aisyah, Ummu Salamah radhiyallahu anhum, dan para ulama seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, At-Tirmizi, Ibnu Taimiyah rahimahullah bersepakat bahwa batas maksimal keluarnya darah nifas adalah 40 hari. Berdasarkan hadis Ummu Salamah, dia berkata, para wanita yang nifas di zaman Rasulullah SAW, mereka duduk atau tidak melaksanakan sholat setelah nifas mereka selama 40 hari atau 40 malam. Hadis riwayat Abu Daud nomor 307, kemudian At-Tirmizi nomor 139, dan Ibnu Majah nomor 648. Hadis ini diperselisihkan derajat kehasanannya. Namun Syekh Albani rahimahullah menilai hadis ini hasan sahih. Wallahu alam. Berdasarkan dalil firman Allah, oleh sebab itu jauhilah istri pada waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Kemudian langsung masuk ke bahasan berikutnya mengenai tata cara mandi wajib setelah haid atau nifas. Yang pertama, bersihkan kedua tangan 3 kali. Yang kedua, bersihkan seluruh anggota tubuh menggunakan tangan kiri. Kemudian ulangi mencuci tangan. Kemudian berwudu sembari membaca niat berwudu.
Yang kelima, membasuh kepala sampai 3 kali sampai pangkal rambut dan memisah-misah rambut menggunakan jari sembari baca niat dan doa mandi besar setelah haid atau nifas. Kemudian mengguyur seluruh tubuh dengan air bersih. Setelah rata atau terkena air semuanya, barulah menggunakan sampo, sabun, dan yang lain sebagainya. Kemudian langsung ke bahasan berikutnya mengenai mandi setelah junub. Singkat saja, secara bahasa junub berasal dari kata janabah yang berarti jauh. Sedangkan secara istilah, junub adalah keadaan seseorang setelah mengeluarkan air mani atau al-inzal bagi perempuan dan laki-laki karena sebab mimpi basah atau berhubungan seksual. Mandi junub merupakan perkara syarat sahnya kita sholat. Sehingga bila kita tidak mengerjakannya dengan benar, maka mandi junub kita tidak dianggap sah, sehingga kita belum terlepas dari hadas besar. Kemudian untuk tata cara mandi junubnya itu sama dengan yang saya jelaskan barusan mengenai mandi besar setelah haid atau nifas. Cuman perbedaannya terletak pada niatnya saja. Langsung ke bahasan berikutnya mengenai tayamum. Tayamum adalah bersuci dari hadas kecil atau hadas besar tanpa menggunakan media air, tetapi menggunakan media pasir atau debu. Tayamum dilakukan sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib. Tayamum memiliki syarat dan tata cara sendiri. Hal ini tercantum dalam surat An-Nisa ayat 43 yang artinya, dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci, sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Maaf lagi Maha Pengampun. Dalam ayat tersebut terdapat dua alasan seseorang dapat melakukan tayamum. Yang pertama, karena sakit yang tidak memungkinkannya bersuci dengan air. Yang kedua, karena tidak ada air di sekitarnya. Kemudian tata cara tayamum. Yang pertama adalah siapkan tanah berdebu atau debu yang bersih. Yang kedua adalah dalam keadaan menghadap kiblat, ucapkan bismillah, lalu letakkan kedua telapak tangan pada debu dengan posisi jari-jari tangan dirapatkan. Yang ketiga, usapkan kedua telapak tangan pada seluruh wajah disertai dengan niat dalam hati. Salah satunya dengan redaksi yang artinya aku berniat tayamum agar diperbolehkan sholat karena Allah. Yang keempat adalah letakkan kembali telapak tangan ke debu tersebut. Kali ini jari-jari tangan direnggangkan. Jika ada cincin pada jari dapat dilepaskan sementara. Yang kelima, tempelkan telapak tangan kiri pada punggung tangan kanan sehingga ujung-ujung jari salah satu tangan tidak melebihi ujung jari telunjuk dari tangan yang lain. Yang keenam, usapkan telapak tangan kiri ke punggung lengan kanan sampai ke bagian siku. Lalu balikan telapak tangan kiri tersebut ke bagian dalam lengan kanan. Kemudian usapkan hingga ke bagian pergelangan. Yang ketujuh, usapkan bagian dalam jempol kiri ke bagian punggung jempol kanan. Selanjutnya lakukan hal yang sama pada tangan kiri. Yang kedelapan adalah pertemukan kedua telapak tangan dan usap-usapkan di antara jari-jari. Kemudian kita akan bahas mengenai istinja atau istijmar. Al-istinja adalah membersihkan najis pada bagian kubul atau dubur dengan cara membersihkannya menggunakan air. Sedangkan al-istijmar adalah membersihkan najis pada bagian kubul atau dubur dengan menggunakan kertas tisu, batu, atau sejenisnya. Istinja merupakan salah satu perintah Allah Ta'ala sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik.
Dari Anas bin Malik, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah masuk ke kamar kecil untuk membuang air besar, lalu aku membawakannya seember air, lalu beliau pun beristinja dengan air tersebut. Istinja lebih utama daripada istijmar. Istijmar bisa dilakukan dengan dua syarat. Yang pertama, najis yang keluar tidak melewati batas kebiasaan atau tidak menyebar. Yang kedua, tidak melakukan istijmar. Yang kedua adalah ketika melakukan istijmar, hendaknya dilakukan sebanyak 3 kali usapan atau lebih. Kemudian dalam beristinja kita menggunakan air, sedangkan istijmar kita menggunakan benda-benda tertentu. Syaratnya ialah benda tersebut harus bersih dan tidak bercampur dengan najis. Yang kedua adalah benda tersebut halal digunakan ketika beristijmar. Yang ketiga adalah benda tersebut dapat membersihkan tempat yang terkena najis. Yang keempat adalah bukan benda dari tulang dan juga bukan kotoran binatang yang kering, sebagaimana hadis Rasulullah SAW dari Salman radhiyallahu anhu. Ia berkata, sungguh Rasulullah SAW benar-benar telah melarang kami menghadap kiblat pada saat buang air besar atau kecil, atau beristinja, atau membersihkan kotoran dengan tangan kanan, atau beristinja dengan batu kurang dari 3 biji, atau beristinja dengan kotoran hewan atau dengan tulang. Hadis riwayat Muslim. Benda tersebut bukan, kemudian yang kelima adalah benda tersebut bukan sesuatu yang berharga seperti makanan atau kertas yang terdapat tulisan di dalamnya. Kemudian di sini saya akan sedikit membahas mengenai air dan hukum fikihnya untuk bersuci. Dalam Islam, air adalah benda yang sangat penting untuk bersuci, baik dari hadas maupun najis. Dengan air sebagai alat paling utama untuk bersuci, ibadah seseorang akan lebih sempurna dan sah karena telah suci dari hadas maupun najis. Namun tak semua air bisa digunakan untuk menyucikan diri. Dalam mazhab Imam Syafi'i, para ulama membagi air menjadi 4 kategori beserta hukumnya jika digunakan untuk bersuci, antara lain air suci yang menyucikan, air musyamas, air suci tetapi tidak menyucikan, dan air mutanajis. Setidaknya syarat aman banyaknya air yang bisa digunakan untuk bersuci adalah sebanyak 2 kula. Para ulama mazhab Imam Syafi'i berpendapat bahwa jumlah 2 kula kurang lebih sekitar 192,857 liter, atau tertampung penuh dalam wadah berukuran panjang, lebar, dan tinggi masing-masing 60 cm. Maksud dari air suci dan menyucikan adalah air yang termasuk dalam kategori ini sering disebut oleh ulama fikih dengan sebutan air mutlak, yaitu air yang secara alami turun dari langit atau bersumber dari dalam bumi. Terdapat 7 macam air yang masuk ke dalam kategori air mutlak, yaitu air hujan, air laut, air sumur, air sungai, air mata, air salju, dan air dari hasil hujan es. 7 jenis air tersebut dapat digunakan untuk bersuci selama tidak ada pengaruh yang menyebabkan air tersebut berubah, misalnya tercampur benda najis tersebut. Yang kedua adalah air musyamas. Air musyamas adalah air yang dipanaskan di bawah terik matahari langsung dengan wadah dari logam selain dari emas dan perak seperti besi atau tembaga. Hukum air ini adalah suci dan menyucikan, tetapi makruh digunakan untuk bersuci. Namun apabila air ini dingin kembali, maka tidak lagi makruh dipakai untuk bersuci. Yang ketiga adalah air suci namun tidak menyucikan. Pada dasarnya air ini zatnya suci, tetapi tidak bisa dipakai untuk bersuci, baik untuk bersuci dari hadas maupun najis. Dalam kategori air ini terdapat 2 jenis lagi, yakni jenis air mustakmal dan mutakhayyar. Jenis mustakmal
adalah jenis air yang digunakan untuk bersuci, baik untuk wudhu, mandi, atau menghilangkan najis tertentu. Jika air mustakmal ini tidak mencapai 2 kolah, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Tetapi jika lebih dari 2 kolah, maka masih bisa digunakan untuk bersuci. Sedangkan air jenis mutakhayyar adalah air yang mengalami perubahan salah satu sifatnya dikarenakan tercampur dengan barang suci yang lain. Dengan perubahan yang menghilangkan pemutlakan nama air tersebut, sehingga sebagaimana contohnya air teh, air kopi, dan lain-lainnya. Namun hal ini tidak berlaku pada air mineral, sebab air mineral berubah hanya pada namanya untuk keperluan merek dagang dan bisa digunakan untuk bersuci. Yang terakhir adalah air mutanajis. Air mutanajis adalah air yang kurang dari 2 kolah dan terkena benda-benda najis, sehingga karena hal tersebut berubah zat, warna, rasa, dan baunya. Air jenis ini secara otomatis tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ya, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Bila dalam pemaparan materi kali ini terdapat banyak sekali kekurangan, saya secara individu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.